Nah, saudara yang juga jadi sorotan adalah adanya penasehat khusus, utusan khusus, dan staf khusus dalam Kabinet Merah Putih. Lalu dengan gaji setara menteri, apa sih bedanya staf khusus, utusan khusus, hingga penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto? Selengkapnya dalam diskusi bersama Skolastika Silvia. Satu hari setelah melantik anggota menteri di kabinet gemoynya, Prabowo Subianto kembali melantik mereka-mereka yang disebut akan membantu tugas presiden. Ada yang disebut sebagai staf khusus, utusan khusus, sampai penasihat khusus. Lalu gimana membedakan yang disebut-sebut sebagai khusus ini supaya fungsi dan tugasnya nggak saling tumpang tindih? Kita diskusi. Kabinet Merah Putih dengan total 109 anggota pembantu presiden ini sekaligus menjadi kabinet yang paling besar sepanjang sejarah Orde Baru dan juga reformasi. Tapi nggak cuma sampai di situ. Presiden Prabowo juga kembali melantik jajaran yang akan membantunya. Mulai dari penasihat presiden, staf khusus sampai utusan khusus. Lalu siapa saja mereka? Kita bahas singkat. 7 utusan khusus berbagai bidang, diantaranya terdapat Mardiono, Gus Miftah, Raffi Ahmad, dan Zita Anjani. Sosok-sosok yang sudah nggak asing lagi di tim kampanye nasional Prabowo Gibran dan juga partai koalisi. Ada lagi 7 penasihat khusus, diantaranya Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Dudung Abdurrahman, dan Prof. Terawan. Artinya lebih dari setengahnya diisi oleh purnawirawan Jenderal TNI. Dan ada juga 1 staf khusus, musisi Yovie Widianto. Nah, pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan kita semua, lalu apa sih fungsi dan tugas masing-masing dari utusan, penasihat, sampai staf khusus ini? Faktanya, kalau mengutip Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, tugas ketiganya sih 11-12 alias mirip-mirip. Baik staf sus, utusan, atau penasihat memiliki tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas kementerian dan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Presiden. Laporan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet. Kalau tadi fungsi dan tugasnya, lalu gimana dengan hak dan fasilitasnya? Baik utusan khusus dan penasihat khusus mendapat hak keuangan setara menteri minus pesangon dan pensiun. Sementara untuk staf khusus, Presiden mendapat hak keuangan setara eselon 1A. Mereka juga akan dibantu asisten, pembantu asisten, dan staf yang sesuai dengan peraturan. Segini nih jumlahnya. Banyak juga ya. Tapi selain jumlahnya yang jadi sorotan, yang juga menjadi kekhawatiran adalah jangan-jangan nanti fungsi dan tugasnya ini malah saling tumpang tindih. Jadi begini, utusan khusus presiden itu kan memang nomenklaturnya sudah ada. Dan itu menjalankan tugas-tugas atau langsung dari presiden. Nah, penasihat khusus juga itu hanya kemudian memberikan input atau masukan kepada presiden dalam rangka presiden mempertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, itu jadi sehingga menurut saya itu nggak akan tumpang tindih karena penasihat khusus presiden itu tidak langsung turun ke kementerian. Demikian. Dari segi hukum, tata negara, dan keabsahan dari pengangkatan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu saya kira tidak ada yang salah secara hukum. Tapi kalau ditanya soal bagaimana pandangan saya terhadap apa perbedaan atau esensi dari utusan khusus dan penasehat, kalau tidak salah penasihat presiden, sebenarnya sepanjang itu adalah untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, ya tentu saya tidak mempermasalahkan sepanjang memang itu nanti ya bisa dibuktikan oleh para pembantunya atau oleh aparat pejabat yang diangkat itu benar-benar dapat menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Misalnya utusan khusus, ya ini kalau kita
mencermati utusan khusus yang diangkat oleh Pak Prabowo itu ada sesuatu bidang atau bidang tertentu yang perlu dan penting untuk diselesaikan oleh orang tertentu yang berkaitan dengan Kabinet Merah Putih misalnya. Perlu kita pertajam pertanyaannya, bagaimana ini berkaitannya dengan kementerian. Nah, ini juga harus dikelirkan. Nanti jangan sampai misunderstanding, miscommunication ya, atau salah menerjemahkan kedudukan fungsi wewenang dari utusan khusus ini dalam kaitan dengan kementerian atau lembaga yang lain. Ada fakta lainnya, ternyata peraturan presiden ini telah ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024, ditandatangani oleh Presiden Jokowi 2 hari sebelum ia purna tugas. Adanya indikasi soal aturan yang memang dipersiapkan bagi pemerintahan Prabowo Gibran pun semakin menguat. Saya kira peraturan presiden yang seperti itu tentu merupakan hasil dari koordinasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tentunya, dan saya kira itulah hal yang benar dalam kerangka membangun sebuah negara yang berkonstitusi, negara demokrasi ya. Jadi pergantian pemerintahan itu antara pemerintahan yang lama dengan yang baru misalnya, itu ada sebuah komunikasi, koordinasi dan dipersiapkan secara matang. Yang pasti, kekhawatiran publik soal bagi-bagi kue jabatan ini hanya bisa ditepis dengan kerja sebaik-baiknya. Logikanya, makin banyak menterinya, makin banyak yang membantu presiden, tentu program prioritasnya ini juga makin cepat terlaksana dan manfaatnya juga makin dirasakan oleh masyarakat luas. Kalau Anda gimana dengan komposisi kabinet saat ini? Apakah makin optimis atau sebaliknya? Lanjut diskusi di kolom komentar.